Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Padahal pendengar kita juga banyak yang belum menikah, sehingga perlu mendiskusikan tentang pernikahan. Tetapi juga sudah sebagian pada menikah, sehingga apakah setelah mendengar uraian malam hari ini pernikahan Anda perlu ditinjau untuk dilanjutkan atau berhenti sampai di sini. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena kadang-kadang umat Buddha ini mempunyai pandangan yang keliru tentang pernikahan. Dalam banyak kesempatan kita sering menjumpai orang tua yang anaknya kadang-kadang dilarang pergi ke wihara. Apa yang disampaikan sebagai alasan? Jangan sering-sering ke wihara, nanti ndak kawin. Duh, kenapa ndak kawin? Banti-banti itulah ndak kawin. Jadi nanti kalau kamu sering ke wihara, lama-lama dipengaruhi supaya ndak kawin. Itu kalau ke wihara. Kadang-kadang masalah ini nyampe di rumah juga. Mungkin sebagian di antara Anda juga ada umat Buddha yang sudah biasanya punya pengertian kan, di rumah punya cetia, ya, kemudian sering baca parita. Itu saja kadang orang tua mengatakan, jangan sering-sering sembahyang di rumah, nanti juga ndak kawin. Sehingga orang punya anggapan, setiap kali dekat dengan agama Buddha, itu ndak kawin. Nah, oleh karena itu kita lalu melihat beberapa pengertian di dalam Dhamma. Kadang-kadang ada orang sendiri mengatakan begini, sudah agama Buddha itu kan isinya tak melekat, artinya ya kawin juga ndak usah. Sebetulnya tidak demikian, saudara. Kalau di dalam agama Buddha ini semua diajarkan untuk tidak kawin, nanti agama Buddha ini akan punah. Kenapa? Semua yang datang ke sini ndak kawin. Lah kapan generasi kecil-kecil itu muncul? Apa kita ngambil tetangga untuk diajak ke sini? Biar jadi umat Buddha untuk tak kawin lagi. Ambil lagi dari tetangga, bawa ke sini untuk tak kawin lagi. Wah, kalau caranya begini, gaun pengantin ndak laku nih untuk agama Buddha. Nah, padahal sebetulnya itu adalah pandangan salah. Seneng sembahyang nanti ndak kawin, seneng ke wihara ndak kawin, jadi umat Buddha nanti ndak kawin. Itu sebetulnya pandangan keliru. Tidak melekat artinya tak kawin juga keliru. Di dalam salah satu uraian Dhamma yang pernah disampaikan, sebetulnya ada dikatakan bahwa Sang Buddha menghargai kehidupan seorang pertapa atau seorang biku. Kenapa demikian? Karena seorang biku dianggap orang yang mempunyai keteguhan, kekuatan, kesetiaan pada tekad untuk menjadi biku itu. Kemudian Sang Buddha mengatakan selanjutnya bahwa beliau juga menghargai kehidupan suami atau istri yang juga mempunyai kesetiaan dengan pasangan hidupnya. Jadi, kalau kita melihat di dalam Dharma ini nilai kesetiaan sangat tinggi. Bahwa disampaikan di situ bahwa agama Buddha atau khususnya Sang Buddha menghargai para pertapa karena setia dengan janjinya. Demikian pula Sang Buddha menghargai para perumah tangga yang setia dengan janjinya. Para perumah tangga yang tak setia, ini kelanjutan yang saya sampaikan, itu tidak dihargai. Apa itu misalnya? Sudah kawin, cari yang lain. Kenapa? Karena memang rumput di tetangga selalu tampak lebih indah. Pasangan hidup sendiri indah itu kalau belum dapat. Nah, Anda yang sudah semua punya pasangan hidup Anda itu sebetulnya tampak indah ketika Anda belum dapat. Begitu dapat, ya cuman kayak gitu loh. Tetapi tetangga yang belum Anda dapatkan itu lebih indah dari pasangan hidup Anda. Nanti kalau dapat, ya cuman kayak gitu. Tetangga yang lain itu lebih indah dari dua yang sudah Anda dapatkan. Tetapi begitu Anda dapatkan, ya cuman kayak gitu. Kalau begitu ditambah lagi 4, ya sama saja. 5, ya sama saja. 9 dapat award, dapat penghargaan. Ada itu sudah ya? Yang pasangan hidupnya sampai 9 kan? Dapat award, dapat penghargaan.
Award bagian mana? Award yang hanya mengejar prosesnya tapi tidak menikmati hasilnya. Karena memang manusia ini kadang senangnya itu kan di bagian proses menggapainya itu. Proses mencarinya. Satu contoh, bukan hanya pasangan hidup. Anda berumah tangga atau sekarang Anda bekerja, itu juga sama. Senangnya itu kan kalau mau cari kerjaan. Wih, cari kerjaan, ngelamar sana, ngelamar sini, sudah dapat kerjaan, wah seneng, happy, pertama. Tapi sudah 3 bulan, 6 bulan, sudah hilang tantangannya, ya cuman kayak gitu. Pindah kerjaan, tantangannya hebat, tapi sudah bosan, ya cuman kayak gitu. Oleh karena itu Sang Buddha melihat, di dalam Dhamma melihat, sebetulnya kesetiaan ini adalah yang nomor 1. Makanya dengan pasangan hidup itu juga perlu setia. Loh bagaimana Bante, wong saya pasangan hidup saya terlanjur saya pilih agak jelek ini, kurang memenuhi persyaratan. Ya sudah, terimalah karmamu. Salahnya sendiri dulu, milihnya cepet-cepet. Kan mestinya memperluas wawasan, pilih sana, pilih sini. Dari 20 nominasi dipilih untuk semifinal tinggal 5, final kan lagi 3, diadu lagi 2, 1 mesti dapatnya lumayan. Nah, adanya 1 ya sudah kilat lagi ya. Nah, tapi sebetulnya tetap setia. Apapun yang Anda peroleh, harusnya Anda tetap setia. Jeleknya kayak apa? Ya sudah, karena jeleknya itulah mau dengan Anda. Coba kalau yang lebih baik mungkin tidak mau juga sama Anda. Jadi terimalah itu ya, untung aku masih dia mau juga ya. Kalau baik-baik mungkin dia tidak maulah sama saya ya. Sudahlah, terimalah. Nah, tapi itu adalah tahap pertama, bahwa perkawinan sebetulnya dihargai oleh Sang Buddha karena kesetiaan. Perkawinan yang tidak setia tak ada harganya. Yang kedua, di dalam Siggalowada Sutta itu juga ada bagaimana perilaku suami terhadap istri, demikian pula perilaku istri terhadap suami. Ada banyak perilakunya, tetapi ada yang sama dari perilaku itu adalah kesetiaan. Karena suami tentu punya kewajiban yang berbeda dengan istri. Karena masing-masing mempunyai tugas kemasyarakatan yang berbeda. Tetapi hal yang sama adalah setia. Jadi sekali lagi di situ ditekankan bahwa Dharma sangat menghargai kesetiaan. Oleh karena itu saudara-saudara, jadi sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda sebetulnya bahwa di dalam agama Buddha ini kita tidak pernah ada penentangan terhadap perkawinan. Sang Buddha tidak pernah melarang umat Buddha kawin. Di dalam kitab suci juga tidak ada larangan kawin. Karena itu Anda yang ingin berumah tangga, tentu Anda bisa melaksanakannya. Sekarang perkawinan ini apa sih sebetulnya? Di dalam Dhamma, perkawinan ini bukan keharusan. Kalau perkawinan keharusan, agama Buddha tidak punya biku. Biku disuruh kawin, wah lebih baik tidak jadi biku aja. Kenapa demikian? Karena perkawinan bukan keharusan. Dulu ada yang mengatakan, seorang biku ini keliru nih. Kawin itu kan keharusan. Kenapa tidak kawin? Loh, saya katakan, justru saya tidak kawin ini saya bisa berkelana loh kemana-mana. Ceramah di sana, ceramah di sini, apalagi dalam rangka sebulan dalam Dhamma ini. Aduh, orderan full. Waduh, tiap hari ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini. Lah kalau punya pasangan hidup apa enggak ngomel? Kalau punya anak apa enggak ngomel? Justru menjadi biku ini tidak kawin, justru bisa mengabdikan seluruh waktunya, menggunakan seluruh kesempatannya untuk kepentingan umum. Karena itu agama Buddha bukan keharusan kawin. Agama Buddha juga seperti yang tadi pandangan keliru yang tadi saya sampaikan pertama, bukan mengharuskan orang tidak kawin, juga tidak. Karena agama Buddha ini bebas dari berbagai macam keharusan. Perkawinan ini di dalam Dhamma adalah pilihan. Perkawinan itu adalah pilihan. Artinya, bagi yang senang kawin, silahkan. Tapi sekali saja, karena kan setia. Jadi seneng kawin terus, ya kawin lagi. Lu katanya Bante kan yang seneng kawin kan silakan. Lah saya seneng kawin, ya kawin sekali, 2, 3, sampai 9 atau 12. Tidak. Kalau Anda senang, Anda mempunyai cita-cita berumah tangga, jalani. Hiduplah berumah tangga yang baik. Carilah pasangan hidup Anda yang sesuai.
Tetapi kalau Anda tak berminat kawin, kalau Anda belum berminat kawin atau tak berminat kawin, maka Anda tak kawin pun tidak salah. Seorang biku tidak kawin, tidak salah, bebas. Anda berumah tangga yang sudah punya anak, punya istri, yang mungkin anaknya diajak ke sini atau pasangan hidupnya diajak ke sini, Anda juga tidak salah, bebas. Oleh karena itu sekarang, problem pada pertanyaan kita adalah, perlukah kita menikah? Nah, ini dia. Jadi pernikahan itu pilihan. Boleh menikah, boleh tidak menikah. Sekarang pertanyaannya, perlukah kita menikah? Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan perlu, sebetulnya perlu dan tidak perlu itu menjawab atau untuk memenuhi apa coba? Perlukah Anda punya rumah? Perlukah Anda punya duit? Perlukah Anda ke salon? Perlukah Anda mandi? Perlukah Anda minum obat? Pertanyaan perlukah ini, perlu atau tidak perlu, ini berhubungan dengan apa ini? Berhubungan dengan apa itu? Perlu enggak minum obat? Ya perlu itu kebutuhan. Perlu enggak minum obat? Perlu enggak punya rumah? Kata keperluan ini sebetulnya berhubungan dengan tujuan kita. Perlu enggak minum obat? Ya tergantung tujuanmu. Tujuanmu mau sakit enggak? Ya saya mau sakit agak lama lah, supaya saya bisa istirahat di rumah. Ya enggak usah minum obat. Perlu enggak minum obat? Ya, tujuan saya biar cepat sehat. Ya perlu kalau gitu. Jadi kata perlu ini ada hubungannya dengan tujuan. Karena itu sekarang, perlukah Anda menikah? Tergantung tujuan hidup Anda. Anda kepingin apa di dalam kehidupan ini? Oh, saya kepingin punya anak. Ya menikahlah. Kenapa? Karena mungkin konsep Anda peternakan. Pernikahan harus punya anak. Jadi kalau nggak punya anak, pasangan hidup, kamu kok lama ya sama aku nggak punya anak, ganti biar punya anak. Ayam apa ya? Ini bukan tujuan kalau di dalam agama Buddha. Anak itu adalah konsekuensi logis suatu perkawinan. Tetapi juga bukan keharusan. Punya anak ya syukur, tidak punya anak ya sudah dijalani aja. Nah sekarang tujuan perkawinan lagi apa? Perlu nggak kawin? Ya tujuan saya biar ada, kalau saya pergi kemana-mana ada temennya. Ya kawin sama satpam. Supaya kemana-mana ada yang nemeni, ada yang menjaga, ada yang mengawal. Ya tujuan kawin saya ini salah satunya ya banyak yang merawat lah. Bisa ada yang merawat daripada hidup sendiri tidak terawat. Ya kawinlah sama babysitter boleh. Biar ada yang menyuapin. Kalau capek ada yang mijiti. Kadang-kadang orang melihat keperluan kawin itu menjadi sangat sederhana. Padahal di dalam Dhamma, perlu atau tidak berumah tangga itu mempunyai satu tujuan yang luhur. Apa itu tujuan hidup kita di dalam hidup perkawinan? Adalah mencari teman hidup. Jadi mencari teman hidup itu tujuan perkawinan. Kalau Anda kepingin mendapatkan teman hidup 24 jam, ya menikahlah. Nah kalau sekarang efek dari teman hidup itu lalu muncul anak-anak, sebagai konsekuensi logis karena Anda kumpul 24 jam. Lalu timbul pertanyaan tadi, aduh aku tidak kawin saja lebih baik daripada punya anak yang banyak. Berarti Anda tidak memahami tujuan perkawinan ini. Anda tujuannya mencari teman hidup, tetapi ketika mendapatkan efek sampingnya, konsekuensi logis suatu perkawinan yaitu mempunyai anak, kita menolak itu. Padahal perkawinan adalah merupakan keseluruhan. Bukan aku cuma terima kamu ketika kamu masih cantik dan masih ganteng. Kamu boleh jadi teman hidupku. Tapi ketika kamu sudah jelek, elek, kempong peot, saya kembalikan ke orang tuamu. Namanya ini sudah masa dinas sudah selesai. Tidak bisa seperti itu. Karena kita mencari teman hidup yang berlaku jangka pendek sekarang maupun jangka panjang. Oleh karena itu saudara-saudara, sekarang Anda tanya pada diri sendiri, apakah Anda perlu teman hidup? Kalau Anda perlu teman hidup, perlukah teman hidup itu saya capai dengan perkawinan? Ataukah teman hidup saya ini saya capai tidak dengan perkawinan? Karena Anda bisa kok bersahabat dengan sejenis maupun lawan jenis, tidak ada masalah. Kenapa? Sahabat itu apa? Dalam kehidupan Anda ini, pasti Anda punya masalah. Kemana Anda memberikan curahan? Istilahnya curhat Anda.
Kepada siapa Anda curhat? Anda yang suami istri. Banyak enggak di sini yang suami istri? Tunjuk jari yang suami istri. 1 orang saja. 2 orang saja. Oh, malu. Mungkin hati-hati yang enggak tunjuk jari sebagai suami atau istri, mungkin ada usaha mencari yang baru. Masih mengaku dirinya sendirian. Cincin kawin dikantongin. Ya, boleh, enggak apa-apa, silakan. Nah, saudara-saudara, ketika Anda punya pasangan hidup, kemana Anda curhat? Apakah Anda curhat dengan pasangan hidup Anda, suami Anda atau istri Anda, atau Anda curhat kepada orang lain? Dari sini kita bisa tahu, status pasangan hidup Anda itu hanya sekedar teman satu rumah, yang sudah diketahui oleh negara dan masyarakat, tetapi hatinya bukan teman. Anda kumpul bersama dengan pasangan hidup Anda, kemudian Anda makan bersama, Anda tidur bersama, Anda bekerja bersama, Anda berjalan bersama. Tetapi batinnya tidak nyambung. Ketika Anda punya masalah, Anda berikan kepada orang lain, Anda konsultasikan kepada orang lain, bukan pada pasangan hidup Anda. Maka pasangan hidup Anda bukan teman hidup Anda. Dia hanya sekedar pasangan hidup. Tetapi kalau pasangan hidup ini Anda juga temannya curhat, Anda saling berbagi, ketika jengkel juga Anda bisa berbagi kepada dia. Ketika senang Anda juga berbagi kepada dia. Maka pasangan hidup Anda adalah teman hidup Anda. Ini perkawinan yang berbahagia dan berumur panjang. Ya, renungkan ini yang sudah pada kawin ini, renungkan. Apakah aku kalau bermasalah itu cerita dengan pasangan hidupku? Kalau cerita terus, umurnya panjang perkawinan Anda. Tapi yang diceritain juga dewasa loh sikapnya ya. Jangan malah diceritain marah. Akhirnya lama-lama nggak cerita juga. Tapi kalau diceritain juga bisa memberikan masukan yang positif, bisa memberikan masukan yang baik. Ini nanti umurnya akan panjang perkawinan. Tetapi kalau ketika Anda punya masalah rumah tangga dan Anda curhatnya kepada orang lain dan kebetulan itu lawan jenis, itu berbahaya. Bisa terjadi pikiran yang bengkok. Pikiran yang bengkok enggak masalah, tapi lama-lama tidur dengan pasangan hidup, kepikiran dia, terus itu yang repot. Lama-lama terjadi perselingkuhan, itu yang repot. Teman sejenis saja hari ini berbahaya, apalagi lawan jenis. Ya, nah oleh karena itu, sekarang Anda harus lihat curhat Anda kemana. Itu bagi yang sudah punya pasangan hidup. Sekarang bagi Anda yang belum punya pasangan hidup, Anda juga sama. Anda juga punya masalah, kemana Anda curhat? Anda punya teman? Kalau memang Anda bisa mengungkapkan semua perasaan itu kepada teman Anda dan Anda merasa tenang dengan seperti itu, tidak kawin, tidak masalah. Nah, perkawinan kan hanya pilihan. Tapi ketika Anda merasa aku pengen curhat terus sama dia, pagi, siang, sore, malam, Anda pengen menikah dengan teman Anda itu, silahkan juga. Yang tahu persis perlukah kita menikah adalah diri kita. Sama dengan ketika Anda datang ke sini, Anda kadang menghitung, berapa duit yang harus saya bawa ya sebagai uang saku? Tidak ada yang sama, tidak ada keharusan. Itu adalah pilihan Anda. Kenapa? Karena yang tahu kebutuhannya adalah Anda. Anda kepingin mungkin habis dari sini pergi ke toko, mungkin uang Anda lebih banyak yang harus Anda bawa. Anda kepingin mungkin dari sini mau makan, kebutuhan uangnya tidak banyak. Tidak sebanyak misalnya ke toko atau membeli barang yang mahal lainnya. Mungkin Anda dari sini langsung pulang ke rumah, mungkin kebutuhan uangnya tidak banyak lagi. Semua keperluan uang Anda, jumlah uang Anda tergantung pada kebutuhan Anda. Demikian pula dengan perkawinan. Ketika kita sudah mencari teman hidup, apakah saya perlu melanjutkan dalam ikatan perkawinan? Ataukah saya cukup berteman dengan dia dan dia tetap bisa berpasangan dengan yang lain? Kalau memang biar dia berpasangan dengan yang lain, ketika dia mau dapat pacar, kita dorong supaya dia dapat pacar. Kita pun ketika ingin dapat pacar, dia pun mendorong kita untuk mendapatkan pacar. Nah, ini adalah teman. Tapi kalau teman, misalnya kadang teman curhat Anda, baik yang sudah berpasangan atau yang belum, ketika makin dekat, kemudian Anda merasa jengkel ketika dia pergi dengan lawan jenis,
itu sebetulnya di dalam batin Anda sudah ada rasa kepemilikan. Kalau Anda sudah pasangan hidup orang lain, di pikiran Anda sudah terjadi penyimpangan. Udah rodok bengkok uteknya. Kenapa? Karena kita kan sebagai teman dia. Dia sekarang mau pasangan. Kita sudah punya pasangan. Sudah, malah kita dorong. Itu teman yang baik. Tapi ketika jangan pacaran, tidak baik kamu, lebih baik sama saya saja. Ini dia otak bengkok sudah. Ini udah mau berselingkuh. Sudah punya pasangan sendiri, mau mendapatkan yang lain. Tidak setia. Ini bukan dasar dharma. Karena dasar dharma adalah setia. Kita boleh punya pasangan hidup satu. Teman kita banyak, tidak ada masalah. Yang penting kita setia dengan pasangan yang sudah kita pilih. Apapun baiknya, bagaimanapun jeleknya, itu sudah bagian milik kita. Jadi kita harus berusaha mempertahankan perkawinan ini. Sebaliknya kalau Anda yang belum menikah, ketika Anda hanya menganggap, ya aku nggak kepingin kawin kok, aku pengen teman-temanan aja. Ketika teman Anda itu ingin mendapatkan pasangan hidup, Anda harus mendukung dia. Tapi kalau Anda ngomong, ya kita sahabat saja ya. Kadang-kadang ada itu ya, orang yang sudah pacaran lama, orang tuanya nggak boleh, terus akhirnya ya sudahlah kita sahabat saja ya. Sebagai kakak dan adik. Tapi dia pacaran kita marah. Ini salah, berarti kita masih memiliki. Kita kalau memang kita menjadi sahabat, kasih dia kondisi untuk dia berbahagia. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, perkawinan menjadi perlu dan tidak perlu adalah tergantung diri kita. Tetapi tujuan perkawinan adalah mencari teman hidup. Nah, sekarang untuk menjadi teman hidup ini bagaimana? Apa yang kita butuhkan? Adalah kemampuan berkomunikasi. Seseorang bisa menjadi teman hidup kalau dia mau berpikir problem dia adalah problemku. Kebahagiaan dia, kebahagiaanku. Demikian pula sebaliknya. Kalau Anda bisa berpikir seperti itu, Anda bisa menjadi teman hidup yang baik. Problem dia, problemku. Kebahagiaan dia, kebahagiaanku. Jadi ketika dia cerita, aduh bagaimana ya orang tuaku sedang menderita, keluargaku sedang menderita. Itu kalau kita pikirkan jalan keluarnya, maka problem dia adalah problemku. Bukan malah kita ya rasain. Itu kan urusan keluargamu, bukan urusanku. Ada loh suami istri saja seperti itu. Pernah Anda ketemu di masyarakat? Dia stres, aduh keluargaku begini-begini. Itu kan keluargamu. Aku nggak bosen keluargamu. Itu berarti dia pasangan hidup, bukan teman hidup. Demikian pula ketika kebahagiaan dia adalah kebahagiaanku. Sehingga dengan demikian pasangan hidup atau teman hidup sekalipun ingin selalu mengucapkan kata-kata, ingin selalu melakukan tindakan dan berpikir untuk membahagiakan teman hidupnya. Jangan malah bangga bikin teman kita menangis. Rasain lu, memang kamu jahat sama aku. Kalau kamu ndak aku maki hari ini. Kapan lagi aku punya kesempatan? Senang kita melihat dia menangis. Itu kita hanya pasangan hidup. Kita mungkin bukan teman hidup. Ada tuh rumah tangga juga seperti itu. Cekcok lalu tega mengeluarkan kata-kata yang menyakiti pasangan kita. Ada itu. Mungkin Anda sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Walaupun mungkin Anda pacaran sekalipun, Anda mungkin pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan untuk pacar Anda. Maka itu sebetulnya Anda hanya pasangan hidup, bukan teman hidup. Dan kalau sudah begitu, pacaran Anda sebetulnya mudah retak. Rumah tangga yang Anda bangun mudah retak. Karena Anda melihat penderitaan dia adalah kebahagiaan buat diriku. Kesedihan dia adalah kebanggaan untuk diriku. Oleh karena itu saudara-saudara, jadi kalau sekarang kita mau melihat secara garis besar sekarang, bahwa agama Buddha tidak menentang perkawinan. Tetapi yang didukung adalah perkawinan yang setia. Bagaimanakah perkawinan itu? Perkawinan itu tergantung pada tujuan hidup Anda. Kalau tujuan hidup Anda misalnya mau hidup menyendiri, hidup tak kawin, bebas.
silahkan. Anda kepengen menjadi wanita karir, silahkan. Anda ingin menjadi, kalau pria ingin menjadi biku, silahkan. Tidak ada yang melarang. Yang ketiga, di dalam keputusan kita untuk memilih perkawinan, sebaiknya kita mulai dari keinginan mencari teman hidup, bukan sekedar pasangan hidup. Kalau tadi dikatakan ada pertanyaan, kalau sudah umur bertambah apakah aku harus segera kawin? Tidak. Kalau Anda hanya karena umur kemudian Anda menikah, maka sebetulnya Anda hanya mencari pasangan hidup. Satpam di depan, kamu mau kawin sama saya Pak? Aku udah umur loh Pak. Kamu kan ya sudah umur toh Pak. Ayo kawin cepet-cepet. Untuk apa hidup seperti itu? Kita hanya bangga punya pasangan hidup, tapi kita hidup kosong. Karena ketika kita masuk rumah, masalah muncul kembali. Loh, tapi kan lingkungan saya mendorong saya untuk kawin. Boleh, lingkungan Anda mendorong Anda kawin. Udah umurnya cepet kawin, bagus. Tapi ketika Anda bermasalah, apakah lingkungan Anda mau menyelesaikan masalah itu? Oh, lingkungan saya menjodohkan dengan si A, menjodohkan si B. Bagus. Ketika kita perkawinan dengan si A atau si B yang dijodohkan, apakah mereka berpikir untuk membantu menyelesaikan? Semua akan kembali ke kita. Orang lain boleh mendorong, tapi tetap kita yang berpikir, perlukah saya kawin? Kalau memang saya perlu mencari teman hidup, mungkin Anda perlu menikah. Tetapi kalau Anda memang merasa aku tidak perlu teman, aku bisa hidup mandiri, aku bisa apa, silakan. Tetapi Anda harus ingat risiko terjelek. Hari ini umur Anda 30 tahun Anda masih bisa mandiri. Ketika 60 tahun Anda sudah melongo-melongo, kena stroke, masihkah bisa mandiri? Oh bisa, aku punya duit banyak, aku bayar suster yang cantik-cantik. Karena suster cantik dan jelek kan bayarnya sama, ngapain cari yang jelek-jelek, cantik-cantik. Kalau sudah susterku tambah tua, aku ganti suster lagi yang cantik lagi. Nggak apa-apa, nggak punya istri, nggak apa-apa. Silakan. Kalau itu memang risiko yang terjelek Anda sanggup. Tapi kalau aduh aku nanti gimana ya, walaupun suster cantik kan istrinya orang, aku ndak tahan ini. Kalau aku sendirian melongo, ya sudah, kalau gitu carilah pasangan hidup. Tapi belum tentu teman hidup, karena Anda hanya kepingin punya teman di hari tua. Kalau pingin punya teman di hari tua masuk saja panti jompo. Temennya banyak di sana semua, sama-sama goyang-goyang. Nah, jadi sekarang kebutuhannya apa? Oh, aku kepingin sharing. Loh, bagus. Kalau Anda ingin berbagi rasa, berbagi cerita, ingin ada orang yang mendengarkan masalah Anda, tetapi Anda pun ingin mendengarkan masalah orang lain dan membantu. Nah, sekarang tinggal dipilih. Mau menjadi teman yang lama 24 jam, ayo kawin. Tapi kalau hanya ingin, ya pokoknya asal telepon-teleponan aja cukup, ya enggak usah kawin. Jadi kembali lagi permasalahan, perlukah kita menikah? Semua tergantung pada diri kita. Dhamma hanya memberikan pilihan. Malam ini saya hanya menunjukkan kepada Anda, kapan Anda harus menikah, kapan Anda harus tidak menikah. Itu adalah tergantung pada kemampuan Anda, mampu enggak untuk Anda sharing dengan orang lain. Kalau sudah bisa sharing dengan orang lain, perlukah mengambil dia sebagai pasangan hidup bagi yang belum punya? Bagi yang sudah punya, perlukah saya untuk terus membina hubungan dengan dia, tapi tentu terbuka dengan pasangan hidup kita sendiri. Kalau kita punya teman hidup, tidak terbuka dengan pasangan hidup kita, itu mengkondisikan pikiran bengkok lagi. Lebih baik Anda juga ngomong, saya cocok ngomong-ngomong dengan dia. Karena dengan dia saya ngomong-ngomong menjadi tenang. Ketika Anda bisa mengungkapkan itu pada pasangan hidup, maka Anda sharing dengan teman hidup pun, Anda menjadi lebih enak. Nah, kalau sekarang apa sih kebutuhan orang sharing? Adalah ketika kita memahami, kesulitan dia adalah kesulitanku, kebahagiaan dia adalah kebahagiaanku. Ini adalah dasar untuk kehidupan Anda sebagai perumah tangga, untuk mempunyai teman hidup. Teman hidup yang diikat dengan legalitas formal, jadilah pasangan hidup.
Teman hidup yang tidak mempunyai ikatan legal formal, Anda tetap teman hidup yang bebas. Ya, nah inilah yang mungkin saya maksudkan di dalam topik kita, perlukah kita menikah? Ini hanya sebagai satu pengantar saja, tapi saya akan lebih terbuka untuk menerima pertanyaan Anda, sehingga mungkin masalah ini kita bisa kupas dengan sebaik-baiknya. Jadi kita sistemnya adalah diskusi yang mungkin membuat kita lebih jelas, memang perlu tidak saya menikah? Karena setiap orang keperluannya berbeda. Ya, ini yang saya perlu sampaikan. Semoga dengan pelaksanaan Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi orang yang lebih terbuka, menjadi orang yang bisa memahami kesulitan orang dan merasakan kebahagiaan orang, inilah yang akan membuat kebahagiaan dalam hidup kita, mendapatkan teman hidup. Nomor satu di dunia sebetulnya adalah mendapatkan teman hidup. Pasangan hidup itu nomor dua. Ya, kalau punya pasangan hidup, tidak punya teman hidup, hasilnya stres. Tapi punya teman hidup, tidak punya pasangan hidup, sebetulnya di dunia tetap bisa merasakan kebahagiaan. Ya, saya kira inilah yang perlu saya sampaikan. Semoga Anda berbahagia, semoga bisa dimanfaatkan, semoga semua makhluk bahagia. Sabbe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Rekan-rekan sedama sekalian, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya langsung, saya persilahkan. Ada yang bertanya nih? Saya maksudkan ceramah pendek supaya Anda bisa tanya panjang. Ceramah panjang, Anda tanyanya jadi sebentar. Silahkan, yang masih muda boleh, yang sudah kawin boleh, yang belum boleh, yang akan kawin juga boleh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menanyakan, bukankah tujuan umat Buddha itu untuk mencapai Nibbana ya? Apakah kehidupan perkawinan itu mendukung hal tersebut? Mendukung tujuan umat Buddha? Ya, baik. Nah, Nibbana yang artinya terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, apakah bisa dicapai ketika orang hidup berumah tangga? Sebetulnya, kalau Anda melihat riwayat, misalnya Wisaka, beliau mencapai Sotapanna ketika masih umur belasan tahun. Mencapai tingkat kesucian yang pertama belasan tahun. Dan beliau juga berumah tangga. Dan beliau juga punya anak. Dan beliau juga punya cucu. Jadi orang yang mencapai kesucian arahat atau tingkat kesucian yang tertinggi, memang biasanya adalah mereka yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga. Tetapi Anda ingat, kesucian itu kan ada 4. Ada Sotapanna, Sakadagami, Anagami, barulah arahat. Oleh karena itu, orang yang berumah tangga sekalipun sebetulnya bisa untuk mencapai kesucian, khususnya 3 kesucian yang pertama. Tidak masalah, karena sebetulnya bukan, nah inilah yang tadi saya katakan pada tingkat uraian saya yang pertama, agama Buddha bukan melarang Anda tidak berumah tangga, atau melarang Anda untuk berumah tangga karena biar tidak melekat, supaya mencapai kesucian. Sebetulnya Anda tetap bisa berumah tangga, Anda tetap punya pasangan hidup. Cuman ketika pasangan hidup Anda ini harus terlepas dari diri Anda, apakah mungkin sakit? Apakah mungkin pergi ke kota lain? Apakah mungkin dia meninggal? Anda harus siap menerima itu sebagai kenyataan. Ya, tidak melekat itu bukan berarti tidak boleh memiliki. Semua orang nanti jadi biku. Biku bisa juga loh melekat sama jubahnya. Ya, nah jadi ini sebetulnya hanya konsep berpikir bahwa Anda bisa berumah tangga, Anda bisa bekerja dan kaya raya, Anda bisa mempunyai keturunan. Yang paling penting Anda siap untuk menerima kenyataan bahwa keturunan Anda, pasangan hidup Anda, harta yang Anda miliki itu bisa berpisah dari diri Anda. Ketika Anda siap menghadapi itu, kesucian bisa tercapai. Maka Raja Bimbisara pun juga mencapai kesucian Sotapanna. Itu seorang raja juga bisa. Jadi cara berpikir bukan dari kepemilikan Anda. Ya, itu. Ada orang lagi yang tadi mungkin sepintas saya ada yang mengatakan juga, apakah kawin ini termasuk karma buruk? Ini saya pernah mendapat satu pertanyaan juga, tapi bukan pujangga, karena saya tidak mengenal seorang pujangga sekalipun. Berbahagialah tadi ada yang ditanya oleh seorang pujangga. Pujangga siapa itu? Pujangga baru atau pujangga mana?
Ya, bagi saya belum pernah kenal dengan seorang pujangga. Tapi baiklah, itu ada yang bertanya, apakah perkawinan ini karma buruk? Saya katakan perkawinan adalah netral. Agama Buddha selalu melihat segala sesuatu di dunia ini netral. Tidak netral menjadi baik dan buruk itu tergantung cara berpikir. Ketika perkawinan ini berusaha untuk membahagiakan pasangan hidup kita, keluarga dia, mertua kita, itulah karma baik. Tetapi ketika perkawinan ini untuk membalas dendam, itu juga ada kan? Mau tak kawini anaknya biar aku bisa ngambil duitnya. Ya, nanti kalau duitnya sudah habis tak tembak mertuaku. Nah, ini adalah karma buruk. Jadi perkawinan itu karmanya masih netral. Perkawinan itu sendiri menjadi baik dan buruk tergantung pribadi. Kemudian ada lagi yang mengatakan lagi, kan kalau sekarang kita tidak kawin, kan tidak memberi kesempatan orang terlahir di dunia. Kan ini mengurangi penderitaan, karena lahir sebagai makhluk kan menderita. Lu apa dikira lahirnya makhluk itu cuman kamu semua? Kalau semua orang itu melahirkan kembar 6 sampai 12, mungkin bisa begitu. Oh, lahir cuman satu-satu kok. Nah, jadi kalaupun tidak lahir dari kita, kan dia bisa lahir di kembar 6. Ya, kalau tidak lahir di sana, mungkin lahir di tempat lain. Karena kelahiran itu hanya nunggu karma yang cocok saja, nggak harus dari kita. Oleh karena itu, dengan kita tidak kawin, itu juga bukan berarti mencegah karma buruk terlahir sebagai manusia, juga bukan begitu. Karena itu sebetulnya perkawinan ini adalah berdasarkan tujuan hidup. Perlu atau tidak perlu itu tujuan hidup. Bukan karena karma dan lain sebagainya, itu bukan. Ya, begitu. Jadi boleh saja berumah tangga, bekerja kaya raya, tidak masalah, yang penting tidak melekat, itu baru yang suci, bisa mencapai kesucian. Disebut tidak melekat apa? Ketika menyadari hidup tidak kekal. Kan ada tuh rumahnya kebakaran lalu orang tuanya yang bawa guling ke sana ke sini, aduh anakku bagaimana ini gulingnya yang dibawa, padahal ini cuman guling dianggap anak. Ini yang disebut melekat. Ketika pacaran sedang pacaran lalu pergi pacarnya, nggak ada kabar. Aduh, kemana ya pacarku ini, sedang apa ya? Aduh, apakah dia sakit, apakah dia mati? Ah, ini sebetulnya bagian dari kemelekatan. Ini sekarang kan kita telepon nggak bisa, ya sudah tunggu kabar, siapa tahu mungkin handphonenya ketinggalan atau kemana, kan juga bisa. Nah, inilah yang tidak melekat ini sebetulnya. Boleh punya pacar, boleh punya segalanya. Yang penting tak melekat. Ya. Atau Anda bisa menanyakan hal ini lebih dalam lagi, Anda silahkan saja. Yang lain? Terima kasih atas kesempatan. Sebagai kesempatan terakhir, saya juga ingin menanyakan apakah di dalam konsep Dhamma atau Buddha Dhamma kita memperbolehkan atau dibenarkan adanya suatu perceraian, Bante. Jadi kalau misalnya saya lihat kebetulan kalau di masyarakat itu ada suatu kondisi di mana bila perkawinan itu diteruskan akan menimbulkan efek yang buruk mungkin buat salah satunya dan sebagainya, begitu Bante. Itu pertanyaannya. Baik. Terima kasih Bante. Ya, sebetulnya ini memang perlukah kita menikah? Kalau sudah memang ada orang menganggap itu perlu, kemudian bagaimanakah dengan perceraian? Nah, perceraian di dalam Dhamma itu dianggap hal yang wajar. Karena hidup di dalam Dhamma ini semuanya kan tidak kekal. Ya, perkawinan itu pun bisa berakhir dengan perceraian. Cuman perceraian ini jangan dijadikan solusi awal untuk semua kesulitan dalam rumah tangga. Jadi begitu ada kesulitan cerai ya. Jangan. Karena kalau kawin saja itu memang tidak masalah. Tapi kadang-kadang kan sudah punya anak. Perceraian itu kan hanya menyelesaikan urusan ayah dan ibu. Tapi dia kan menambah masalah untuk anak-anaknya. Ketika anak nanti mau ke sekolah, anak ini mau ambil rapot misalnya, mana papa dan mamahnya? Aku cuman punya mama atau aku cuman punya papa, kan kasihan. Ketika dia nanti mau dilamar orang untuk jadi kawin, kamu mana orang tuamu? Aku cuma punya separuh karena kita sudah cerai. Dan anak yang korban perceraian orang tua,
cenderung nanti membenarkan bahwa perceraian itu tidak ada masalah. Sehingga nanti rumah tangganya kadang juga gampang cerai lagi. Karena menganggap, ya kan orang tuaku juga cerai, aku nggak apa-apa, aku juga bisa. Nah, oleh karena itu, umat Buddha memang menganggap perceraian adalah hal yang normal. Karena perkawinan, sesungguhnya semua perkawinan berakhir dengan perceraian. Ya, pandita-pandita ada di sini yang ngawinkan. Sini panditanya siapa yang ngawinkan? Datang nggak di sini? Pandita yang suka ngawinkan di sini? Hah? Orang kalau ngawinkan itu harus kasih pesan. Hari ini engkau kawin, tapi ingatlah bahwa satu ketika engkau pasti cerai. Ya, pasti cerai. Tapi cerai hidup atau cerai mati kan urusan lain. Tapi kan mesti ada cerainya toh. Cerai mati ya paling sedikitnya. Nah, jadi sebetulnya perkawinan ini pasti berakhir dengan perceraian. Cuman jangan Anda sengaja membuat perceraian. Kalau sudah tidak terpaksa sekali, sudah kesana kesini mentok, nah baru kita mengambil kesepakatan untuk berpisah. Tetapi sebetulnya berpisah, sebelum berpisah ini pun, kalau bisa, suami dan istri yang sudah punya anak, paling hanya pisah kamar aja dulu. Ya, tinggal di satu rumah, pisah kamar. Si bapak di kamar ini, si ibu di kamar sana, anak-anak di kamar yang lain. Kenapa demikian? Supaya memberi muka kepada anak-anaknya. Karena anak-anak ini adalah mereka yang tidak tahu. Mereka lahir ke dunia adalah hasil kreativitas orang tuanya. Dia tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia. Nah, ketika sekarang orang tua bermasalah, kenapa mereka harus dijadikan korban? Lebih baik orang tua, ayah dan ibu ini kumpul dalam satu rumah tapi pisah kamar, kan nggak ada yang tahu. Nah, ketika tetangganya lihat, dia itu loh anaknya bapak A dan ibu B, masih enak. Tapi kalau memang sudah tidak bisa sama sekali dijembatani permasalahan dalam keluarga itu, ya terpaksa pisah. Ya perceraian juga hal yang wajar. Kemudian diurus di kantor catatan sipil, ya pengadilan, kemudian pisah. Ya, kalau sudah pisah rumah, akhirnya kan tetangganya ngomong, oh itu loh anaknya si A, tapi ibunya sekarang di sana karena sudah cerai. Nah, ini kan sebetulnya kan kasihan untuk anaknya. Tapi itu bagian dari risiko kalau memang sama sekali tidak bisa dipertahankan. Jadi perceraian dalam agama Buddha bisa dilakukan sebagai langkah yang paling akhir dan sangat terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Tapi usahakan dihindari. Ya, baik. Saya kira kita juga harus bercerai. Ya, betul. Karena sudah cukup waktunya, ya. Nah, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini sebetulnya tentang seputar kehidupan perkawinan, ya. Bukan hanya persiapan perkawinan, tapi kehidupan perkawinan dan bahkan sampai ke perceraian kita sudah bahas. Ya, mudah-mudahan ini memberi satu gambaran ringkas. Karena apa yang kita terangkan dalam sekian jam tentu hanya sangat sedikit, mewakili sangat sedikit keinginan yang Anda harus dapatkan. Tapi paling tidak, ini poin-poin dasarnya. Kalau nanti Anda ingin lebih dalam lagi, tentu Anda berkali-kali Anda datang, berdiskusi dhamma lebih sering, sehingga nanti Anda akan lebih memahami apakah yang disebut kebahagiaan rumah tangga, cinta yang memberi. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, penderitaanmu adalah penderitaanku. Sehari ini mungkin masih dalam perkataan saja, hari ini mungkin masih dalam hafalan saja. Tapi kalau Anda merenungkan 2-3 bulan kemudian, sikap Anda dengan pasangan hidup, sikap Anda dengan teman hidup Anda, sikap Anda di masyarakat nanti akan berbeda. Ingatlah, kalau diri sendiri tidak mau dicubit, jangan nyubit orang. Kalau diri sendiri ingin dibahagiakan, semua orang juga punya perasaan yang sama. Saya kira inilah yang menjadi akhir dari perjumpaan kita. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Semoga semua